Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sophia Himamalini. Saya dari kelas 6 SD Resmi 3, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Di sini saya menerima tantangan literasi bulan Juli mengenai jurnalistik dengan topik pencegahan perundungan di SD Resmi 3. Di sini saya bersama narasumber Bapak Tata Kostaman SPD sebagai tim penanggulangan pencegahan kekerasan di SDN Resmi 3. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah keadaannya baik. Dimulai saja ya, Pak. Silakan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perundungan? Perundungan itu bisa dikatakan suatu kegiatan yang negatif ya, yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Bahkan banyak terjadi ya sekarang ini perundungan di mana-mana ya. Itu banyak contohnya ya, perundungan itu banyak contoh, dan antaranya mungkin dari beberapa contoh yang akan kita utarakan nanti ke depan. Di perundungan itu bisa dikatakan sebagai kategori di mana hal-hal negatif yang dilakukan oleh siswa yang bisa memojokkan suatu siswa yang lainnya, seperti menghina, mencaci maki, bahkan banyak jenisnya ya. Jenis perundungan itu kategorinya itu banyak. Mungkin secara garis besar kesimpulannya itu adalah perundungan itu adalah kejadian yang negatif yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun kelompok ya. Bisa terjadi di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Begitu ya secara garis besar. Apakah pernah terjadi perundungan antar siswa SD Resmi 3? Bagaimana kronologinya? Nah, ini di lingkungan kita yang terjadi. Mungkin Bapak beri contoh yang sederhana saja ya. Terjadi beberapa perundungan di SD Resmi 3. Itu pernah terjadi di suatu kelas di mana ada siswa yang tidak mungkin akan kesulitan belajar di sekolah kelasnya, itu sering mendapat cacian atau diberi istilahnya namanya itu di nama aslinya itu di duplikat, bukan di duplikat ya, dilami kalau orang Sundanya. Jadi karena dia itu tidak bisa belajar, dia disebut disebutnya si anak bodoh. Itu termasuk perundungan ya oleh teman-teman sekelasnya. Itu contoh kecil. Terus ada yang menyebutkan nama siswa itu bukan nama aslinya. Itu misalkan ada yang menyebutkan nama siswa itu sesuai dengan nama orang tuanya. Orang tuanya misalkan si Pak Udin, siswa itu disebut Udin. Padahal siswa itu namanya Asep ya. Nah itu salah satunya itu ya. Itu memojokkan siswa, dan kalau itu antar individu dan misalnya di antaranya antar kelompok. Biasanya di kelas itu ada siswa yang suka berkelompok, artinya bukan berkelompok untuk belajar, berkelompok untuk kepentingan bermain ya. Biasanya kelompok ini siapa, ada berapa orang siswa. Nah itu suka kadang yang itu mengejek anak-anak yang istilahnya diberikan perlakuan perundungan. Dampaknya itu anak nanti mentalnya akan terganggu ya. Jadi kepercayaan dirinya di kelas itu terganggu, bahkan mungkin prestasi akademiknya juga akan menurun ya. Bisa saja anak itu tidak mau sekolah, tidak mau belajar karena suasana di kelasnya tidak aman ya. Dia itu sering dicela oleh temannya, bahkan oleh kelompok temannya. Makanya hal itu harus dicegah oleh kita semua
baik itu guru, kepala sekolah, dan mungkin siswa itu sendiri, dan harus mengerti bagaimana itu bentuk perundungan ya, karena perundungan itu sangat tidak diharapkan terjadi ya. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Bagaimana upaya pihak sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah yang terjadi seperti ini? Pihak sekolah itu di awal pembelajaran juga sudah memberikan suatu sosialisasi atau artinya itu pengarahan ya dalam bentuk di kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana di sekolah itu di setiap tahun ajaran baru dilaksanakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, pada kegiatan itu juga pihak sekolah sudah memberikan pelayanan atau memberikan sosialisasi kepada siswanya, baik itu berupa contoh studi kasus tentang perhubungan ataupun apa saja mungkin yang menyangkut tentang perhubungan. Nah, itu disampaikan informasinya kepada siswa supaya siswa mengerti bahwa hal seperti itu termasuk perundungan, bahkan hal-hal kecil juga termasuk perundungan. Jadi siswa dapat mengerti dari mulai tingkatan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi dapat mengerti, itu disosialisasikan di MPLS. Bahkan ketika mungkin didapat orang tua siswa yang diundang ke sekolah, hal tersebut juga disampaikan oleh pihak sekolah tentang hal-hal perundungan gitu, supaya orang tua mengerti. Bahkan perundungan itu juga bisa terjadi di lingkungan keluarga ya, bukan di lingkungan sekolah saja. Jadi orang tua mengerti bahwa hal seperti itu termasuk perundungan dari ucapan ya, apalagi sampai tingkat kekerasan ya, itu termasuk perundungan. Jadi mungkin ke depan sekolah juga akan mencari bagaimana solusinya supaya hal perundungan itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita ini ya, supaya di sekolah itu suasana kegiatan belajar anak menjadi stabil, menjadi optimal ya, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi di sekolah ini dibangun bukan untuk anak supaya pintar, selain itu juga sekolah ini membangun anak supaya pintar dan juga supaya bisa berubah karakter, sikap, dan perilakunya. Itu yang diutamakannya, apalagi kurikulum sekarang menyangkut tentang pelajaran Pancasila, di mana hal tersebut harus diterapkan, ditanamkan dari dini kepada siswa ya, mungkin kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang kita zamannya sudah zaman begitu pesat di ilmu pengetahuan ya, lalu teknologi, supaya sekolah bisa menjadikan sarana penyaring di mana siswa dapat berkembang dengan ilmu IT, tapi yang bersifat yang positif ya, bukan bersifat negatif. Jadi sosialisasi itu tidak harus sampai di sekolah saja, mungkin di lingkungan keluarga, bahkan lingkungan masyarakat sekitar lingkungan sekolah ya. Mungkin itu saja ya. Ke depan mungkin sekolah juga akan mencari alternatif cara penjagaan supaya tidak terjadi lagi perundungan. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.